menemukan gerombolan lumba-lumba. Ada paus. Nah, hilang. Dia tuh. Gede banget itu.
menuju wilayah perairan ya saat ini di Maratua. Kita sedang mulai untuk melaksanakan monitoring. Saat ini yang sudah berlangsung itu monitoring untuk mamalia laut, manual survey. Jadi saat ini kita mengamati apa yang ada di sepanjang jalur kita berangkat menuju lokasi survei. Tadi pagi kita sudah menemukan sekumpulan lumba-lumba bottlenose dolphin yang kebetulan melintas mendekati kapal sekira-kira pukul 7 pagi. Untuk hingga siang ini belum ada lagi. Saat ini kita terus memantau apakah ada biota-biota lain yang nampak sepanjang jalur. Oke, selamat siang sobat. Kesempatan kali ini kita tidak mancing ikan dulu. Sementara kita masih berlayar, bermain-main di tengah lautan. Karena pada episode kali ini saya bersama teman Bang IJ dari Herios Konsultan. Kita akan sedikit menjelaskan apa dan bagaimana tindakan kita serta hal-hal yang kita temui, terutama mamalia di laut. Oke, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, Bang Iji nanti akan memberikan sedikit banyak pemahaman. Oke, Safe Biota Laut Indonesia. Kawan-kawan, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana kita mengamati mamalia laut yang muncul di perairan atau sighting. Jadi dalam kita memantau, kita harus punya kepekaan atau terhadap spotting dari mamalia laut tersebut. Ada hal-hal yang perlu kita lihat, kita cermati ketika ada sighting atau kemunculan dari mamalia laut untuk kita membantu dalam mengidentifikasi jenis mamalia laut tersebut. Salah satunya yang pertama, kita melihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagian sirip atas atau sirip dorsal, kemudian bagian moncongnya, terus bagian sirip caudal atau ekornya. Nah, itu beberapa bagian tubuh mamalia laut yang membantu kita untuk mengidentifikasi. Selain kita juga sudah tahu seperti apa karakteristik masing-masing. Nah, nanti dari situ kita juga bisa melihat dari bagaimana pergerakannya. Itu juga akan membantu kita dalam mengidentifikasi mamalia laut, apakah jenis lumba-lumba, paus ataupun porpoise. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Selain itu, kemampuan seorang observer juga sangat diperhitungkan, karena semakin tinggi pengalaman dari si observer dalam mengidentifikasi akan semakin mempermudah dalam menentukan spesies yang sighting atau muncul. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memantau mamalia laut di laut lepas. Dan selebihnya yaitu pengalaman yang paling penting. Semakin tinggi jam terbang akan semakin memudahkan dalam mengidentifikasi. Ini salah satu buku panduan ketika orang pengen belajar mamalia laut. Ada whale, dolphin, dan porpoise, karangan dari Mark Wadin dari DK Publisher. Jadi ini secara umum adalah penjelasan tentang mamalia laut. Ada berbagai mamalia yang ada di dunia, mulai dari berbagai ukuran, yang 3 meter, lebih dari 3 meter, sampai yang ukurannya besar lebih dari 10 meter. Nah, dari ini kita juga bisa mengidentifikasi berbagai mamalia laut yang ada di dunia. Pagi diselimuti awan gantung. Semoga hanya hujan biasa, tidak ada badai. Semangat.
Oke guys, jangan lupa kopi tetap di tengah laut, kopi sebagai teman. Lautan tenang memasuki perairan Ambalat Timur. Semoga di sini kita bisa menemukan mamalia ataupun paus, karena sini kedalaman 3000 meter lebih. Ya, beruntung sobat, kita menemukan paus jenis sperma atau sperm whale. Dia sedang mengambil oksigen atau pernapasan. Muncul di atas permukaan kira-kira 5-10 menit, naik turun. Setelah kantong udara penuh, dia akan masuk ke kedalaman.